Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama saya Ivan Pianis, sang engineer Cubase paling mantap sedunia. Oke teman-teman, di sini aku mau membahas sedikit, videonya mungkin akan sedikit singkat. Alah, ngomongnya gitu terus, tapi akhirnya panjang. Nah, nggak apa-apa. Di sini teman-teman, sesuai judul kita, aku mau menjelaskan, karena ini banyak sekali juga yang tanya ini, gimana caranya mixing musik dari YouTube dengan vokal. Ini kebanyakan kan buat teman-teman yang mau karaokean, mau cover dengan musik-musik yang sudah ada. Jadi sebenarnya itu mau itu dari YouTube, mau dari kaset, mau dari CD atau dari manapun, namanya musik atau kita sebut dengan minus one, yang tujuannya adalah teman-teman gunakan sebagai musik iringan untuk kalian bernyanyi, mengcover lagu gitu ya. Jadi enggak, sebenarnya mixingnya itu enggak terus kalau YouTube, musik dari YouTube itu treatmentnya gini, terus musik dari sini ini begini, enggak kayak gitu. Tapi konsepnya sama semua. Intinya adalah musik yang sudah jadi, gimana memixingnya dengan vokal kalian yang kalian rekam sendiri gitu. Itu mau dari YouTube, mau dari kaset, mau dari CD yang kalian render menjadi minus one. Nah, itu bisa menggunakan teknik ini. Simak videonya sampai akhir, jangan sampai kelewatan. Boom. Oke. Nah, di sini kebetulan aku baru aja ngerjain project, teman-teman. Suatu project untuk lomba cover juga. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada 8 lagu cover karaoke. Jadi ini musik semua di sini dari beberapa genre tentunya. Ini ada dangdut, ada pop, ada keroncong gitu. Terus di sini khusus track vokal semua. Nah, tapi di sini aku mau bedah satu aja di sini karena konsepnya sama. Nah, aku pilih yang track yang ini, teman-teman, 2 track ini. Ini formatnya dangdut gitu ya, genrenya dangdut. Nah, ini sama seperti kalian, mungkin seperti keadaan kalian saat ini, di mana musiknya itu dari YouTube, teman-teman. Ini adalah musik YouTube. Ini nggak bikin, nggak aransemen. Nah, kayak gini musiknya. Nah, jadi kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi sebenarnya, karena musiknya sudah jadi, sudah dimix, sudah dirender menjadi satu track kayak gini. Jadi kalau kita ngolah, kita memproses, ya otomatis secara keseluruhan instrumen tidak bisa satu-satu itu. Jadi hati-hatinya di situ. Nah, kemudian di sini ada satu track vokal solo, di mana ini kita record sendiri gitu ya, ini. Dendam seorang kekasih pertama sengaja datang melarikan dia. Halus banget kan vokalnya. Nah, gimana berarti caranya kita memixing, mastering musik dari YouTube dengan vokal yang kita rekam sendiri, yang mungkin kalau aku pasti kualitasnya pasti berbeda. Yang namanya sudah downloadan dari YouTube itu ada penurunan kualitas pasti. Ada dikompres lah, ada frekuensi yang hilang lah gitu. Tapi tetap bagaimana caranya kita memaksimalkan gitu ya. Nah, cara yang pertama adalah teman-teman pastikan dulu sumber musik yang teman-teman dapatkan itu benar-benar kualitasnya yang terbagus. Walaupun tidak yang 100%, karena yaitu tadi ada faktor kompres, ada faktor downloadan yang mungkin downloadnya itu resolusinya rendah gitu dan lain sebagainya, pasti kualitasnya turun, tidak 100%. Tapi pastikan sebelum di-download itu memang audionya sudah bagus ya, teman-teman. Jadi paling tidak aransemennya bagus, kemudian upload audionya itu bagus gitu. Jadi ketika teman-teman download ulang itu tidak terlalu parah seperti ini contohnya. Nah, ini menurutku masih sangat-sangat tertolong lah untuk musik downloadan dari YouTube. Nah,
Mungkin kalau teman-teman nanti tidak aku kasih tahu sesuatu, pasti kalian tidak ngeh ada apa sebenarnya di musik ini gitu. Nah, ini masih cukup aman. Nah, itu langkah pertama. Carilah musik atau iringan yang memang terbaik menurut kalian gitu, dari segi permainan tentu, aransemen, kedua dari segi kualitas audionya gitu ya. Nah, sekarang kita buka teman-teman di sini dari musiknya, jebret. Nah, kita kan sudah tidak bisa ngoprek apa-apa lagi. Kita EQ ya secara keseluruhan, kita kompres ya secara keseluruhan, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini tak matiin dulu EQ-nya. Ketika kita play, apa yang janggal menurut kalian? Oke, kalau kalian tahu berarti kalian teliti. Nah, yang janggal adalah musik ini kehilangan frekuensi 20.000 ke bawah sampai sekitar 15 ribuan. Ini sama sekali hilang frekuensinya, teman-teman. Nah, ini adalah kelemahan musik-musik atau audio apapun yang kalian download dengan kompresi. Misal kalian kirim lewat WA, kalian download dari YouTube, terus kalian kirim lewat Telegram, apapun itulah pokoknya yang uploadannya itu akan mengkompres. Nah, itu pasti frekuensi ini akan hilang, 15.000 sampai 20.000 itu akan hilang. Ini sudah sering aku temui dan pasti hilangnya di situ, teman-teman. Ini. Nah, ini kalau kita rubah-rubah frekuensi ini tidak akan ada pengaruhnya, teman-teman. Nah, kita boost ekstrim, kita cut ekstrim. Nah, ini tidak berpengaruh. Jadi frekuensi ini hilang. Nah, mulai dari 15 ribuan. 15.000 ke atas. Nah, ini kelemahan musik-musik yang terkompresi secara brutal oleh platform-platform yang ya banyak kita gunakan gitu. Dan ini sudah tidak bisa kita apa-apakan, dan mau sebagus apapun tetap ini akan terjadi gitu ya, teman-teman. Jadi kalian kalau mau maksimal ya bikin sendiri gitu, atau bikin di Ivan Studio, asik gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, ini tetap bisa dipakai, teman-teman. Nah, langkah pertama adalah aku biasanya langsung sikat dengan kompresor, dengan EQ. Aku akan memperbaiki EQ-nya dulu, akan ngejar karakternya dulu. Nah, ini kan kebetulan di dangdut ini seperti ini. Kalau tadi aku aktifkan ini, teman-teman, EQ-nya. Nah, aku hanya meng-EQ dua bagian ini dulu. Dimana ini EQ yang pertama ini ada di frekuensi 70 sampai 80-an biasanya. Itu untuk ngeboost low-nya, bass-nya. Karena ini dangdut, nah maka agak aku boost dikit. Kalau boostnya ekstrim akan seperti ini kedengarannya. Nah, terlalu wung gitu. Nah, maka kita boost dikit aja. Kalau nggak pakai, nah dia kurang bulat, kurang mantep gitu ketipungnya. Nah, ini aku matikan dulu deh. Nah, ini kalau nggak pakai, ini kalau pakai. Oke, kemudian frekuensi yang low banget ini dari 50 ke bawah bagian sub. Nah, ini biasanya hanya aku untuk kurangi sedikit, hanya untuk mengkontrol aja biar tidak ada penggulungan gitu ya. Nggak aku cut, kalau di cut kan langsung hilang, teman-teman. Langsung gini, misalkan gini, nah ini langsung hilang. Tapi aku kurangnya aja di sini, reduksi sekitar ya 2 sampai 5 dB mungkin. Nah, di sini jangan diapa-apain dulu. Biasanya aku ini nggak pakai, ini nggak pakai. Ini jelas nggak pakai ya high-nya karena sudah hilang. Mid-nya itu biasanya aku biarkan dulu. Nah, jadi aku kejar dulu udah dapat belum karakternya. Nah, kalau dirasa udah, ya udah selesai. Sebenarnya simpel banget, teman-teman gitu. Nah, kemudian di sini ada kompresor. Sebenarnya audio ini sudah dikompresor, teman-teman. Bisa kita lihat grafiknya ini sangat-sangat rata ya. Nah, sangat-sangat rata gitu. Nah, tapi kompresor di sini aku hanya sedikit aja
kita bisa lihat rasionya hanya cuman 2. Terus attack-nya aku bikin lambat, rilisnya auto, kemudian threshold-nya aku bikin sedikit aja. Tidak yang terlalu ngompres. Gunanya apa sih? Di sini aku hanya untuk membuat aksen-aksen tertentu di musiknya biar nggak flat. Nah, nggak terlalu flat. Jadi tetap ada tekanan-tekanan tertentu yang akan membuat musiknya itu lebih dinamis lagi. Jadi tidak yang monoton kayak robot flat begitu aja, tapi tetap ada nyawanya gitu. Walaupun kita tidak membuatnya sendiri, tapi kita membuat musiknya ini ada nyawanya gitu. Ini kompresor. Kemudian yang selanjutnya EQ lagi. Nah, EQ di sini ini yang penting teman-teman. EQ kedua adalah di sini aku memotong di bagian mid. Kenapa aku motong di bagian mid? Karena biar tidak menutupi vokal. Ini sudah sering aku bahas bahwa vokal itu frekuensinya ada di middle. Jadi kalian harus amankan frekuensi middle itu supaya instrumen-instrumen tidak mengganggu vokal. Gitu ya. Nah, di sini aku langsung kurangi di bagian vokal. Ini tuh bagian vokalnya di sini kebetulan. Kalau kita boost ini, nah akan seperti itu. Nah, kita kurangi untuk ini tempat si vokalnya. Jadi walaupun musiknya sudah rame, sudah padat, gainnya tetap besar, tapi vokalnya tidak tenggelam. Nah, itu kunci buat kalian. Vokal dan musiknya tetap bisa kawin, tetap bisa match, walaupun musiknya ini sudah jadi secara keseluruhan, gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk ngangkat karakter aja high-nya di sini sama ini. High-nya walaupun ini nggak ada, tapi dia akan ngangkat di bagian bawahnya gitu. Ini untuk high-nya disesuaikan aja gitu ya. Nah, ini kalau nggak pakai, kalau pakai. Nah, ini hanya untuk menambah karakter di musiknya aja biar lebih open, biar lebih bright, jadi nggak mendem. Nah, frekuensi high ini biar nggak mendem. Ini kalau EQ ini mati, ini kalau nyala, kerasa ya teman-teman, mati, nyala. Nah, lebih open, lebih lebar, lebih high, lebih hidup musiknya dengan EQ yang kedua ini tadi. Oke. Nah, kemudian plugin yang terakhir atau yang ketiga adalah Progi 3. Ini sebenarnya apapun yang penting bisa untuk dynamic EQ. Di mana tadi kita sudah melakukan boost, kita sudah melakukan cut, di sini juga ada boost lagi. Nah, ini berfungsi sebagai dynamic EQ, di mana tempat-tempat yang kita boost tadi dia akan direduksi ketika ada frekuensi yang melebihi batas. Gitu ya teman-teman. Low-nya kan tadi aku boost ekstrim. Nah, tapi di sini aku dynamic EQ lumayan ekstrim juga. Jadi ketika bass-nya atau low-nya itu terlalu tinggi, nah si EQ ini akan bekerja teman-teman gitu ya. Jadi tidak akan terjadi rumble atau penggulungan frekuensi di low-nya yang mengakibatkan audionya jadi wung nggak jelas ya gitu, nggak detail gitu. Nah, di high-nya juga, di high-nya kan tadi kita boost, di sini kita boost. Nah, tapi di sini kita reduksi untuk mengantisipasi jika ada frekuensi-frekuensi yang melonjak high-nya. Ya. Nah, kalau ini kita matikan. Nah, ini ada frekuensi-frekuensi yang tinggi-tinggi nih, runcing-runcing. Nah, ini bahaya teman-teman, tidak baik untuk kesehatan telinga gitu ya. Nah, makanya kita reduksi. Nah, ini untuk mid-nya kita perjelas lagi, mid-nya untuk tempat si vokal. Jadi dynamic EQ masih untuk vokalnya. Nah, bagian mid-nya udah teman-teman kayak gitu. Itu untuk musiknya. Kemudian untuk vokalnya seperti apa? Nah, vokalnya sebenarnya sama aja. Berarti kan seperti aku mixing vokal yang seperti biasanya gitu. Di sini hanya ada ini teman-teman, vokal strip.
Vokal strip di sini aku hanya pakai kompresornya. Cinta bertopeng kan dewa. Nah, ini untuk mengkompres supaya vokalnya ini kan naik turun juga dinamiknya, teman-teman. Ada yang tiba-tiba keras, tiba-tiba kecil, gitu kan. Nah, ini untuk meratakan itu. Inilah fungsi dari kompresor. Kenapa aku pakai vokal strip? Sekali lagi, karena aku suka dengan karakternya. Cinta bertopeng kan dewa, sungguh pengecut. Nah, kemudian di sini ada EQ, low cut-nya aku potong karena bagian low-nya tidak ada frekuensi vokalnya. Kalau kita buka, cinta bertopeng kan. nah ini nggak ngaruh kan. Nah, kita potong aja karena ini adalah noise, teman-teman. Bertopeng kan. Nah, ini tempatnya noise kalau kita tidak cut. Nah, kita cut aja sampai dimana vokal itu memiliki frekuensi fundamentalnya. Cinta bertopeng kan dewa. Nah, kemudian karena vokalnya ini terlalu mendem menurutku, kurang bright, kurang open, maka high-nya di sini aku buka, teman-teman. Cinta bertopeng kan dewa, sungguh pengecut. Nah, ini sampai ekstrim kayak gini. Kalau nggak pakai, cinta bertopeng kan dewa, sungguh pengecut. Nah, jadi terdengar lebih lebih terang vokalnya gitu. Nah, kemudian di sini ada EQ lagi. Sekali lagi untuk dynamic EQ. Jadi aku selalu begitu, teman-teman. Ketika aku sudah menemukan karakternya di EQ, aku pasang dynamic EQ untuk membatasi frekuensi-frekuensi yang akan keluar dari batas gitu. Ketika di sini tadi aku boost secara ekstrim, maka di sini aku batasi secara ekstrim juga. Cinta bertopeng kan dewa, sungguh pengecut. Sekaligus ini untuk deeser. Kalau nggak pakai, kalau pakai, nah gitu. Terus yang terakhir ya udah reverb. Ini kalau nggak pakai reverb, garing banget, nggak punya dimensi. Cinta bertopeng kan dewa, sungguh pengecut. Nah, udah reverbnya kita sesuaikan aja dengan kebutuhan kita gitu. Cinta bertopeng kan dewa. Udah cuman kayak gitu, teman-teman. Kalau kita play secara bersamaan, udah jadi. Ya, sungguh pengecut, kau bersandiwara. Akan ku rebut dari tangannya, karena dia resmi menjadi milikku. Nah, gitu teman-teman. Jadi tetap match, tetap bisa kawin antara musik yang downloadan yang sudah terkompres dan kita tidak bisa melakukan apapun gitu kan, tidak bisa oprek per instrumen, dengan vokal yang kita rekam sendiri. Nah, ini bisa tetap match gitu. Sebenarnya ini berlaku untuk jenis musik apapun gitu, mau ini dangdut, mau ini pop gitu ya. Misalnya ini yang pop kemarin mana ya, ini kayaknya dia yang pertama membuatku cinta, dia juga yang Nah, ini sama teman-teman, musiknya cuma dari YouTube juga. Nih, kelihatan kan? Nah, tapi tetap enak, langsung didengar langsung enak. oh jiwaku dalam angan, tak kulihat lagi cahaya cinta, dan kamu hadir coba bawa bahagia. Nah, jadi tidak ada kendala apapun. Paling kalau beda genre ya EQ-nya akan berbeda lagi. Di sini nanti aku adjust lagi, baru aku render lagi gitu. Tapi konsepnya, mindsetnya sama, teman-teman.
hanya ada EQ, kompresor. Kita hanya bisa memperbaiki di per EQ-an, di frekuensinya kalau musik sudah jadi seperti ini. Gitu. Nah, kita antisipasi bagian-bagian mana, frekuensi-frekuensi mana yang sekiranya itu bisa membuat match dengan vokal kita. Gitu. Nah, mungkin segitu aja teman-teman videonya ya, biar tidak terlalu panjang dan semoga kalian jelas untuk menjawab kalian, karena ini pasti banyak yang menggunakan seperti ini. Dan ini sama, kalian misal instrumennya piano aja atau gitar aja yang untuk kalian biasanya pakai untuk karaoke itu konsepnya sama, perbaiki frekuensinya. Ini kalau kita lihat di sini teman-teman. Nah, ya toh, frekuensi 20.000-nya ini pasti hilang teman-teman. Nah, pasti semua musik, oh nggak kelihatan, sorry. nih ya, tak ulangin. Pasti hilang teman-teman frekuensi 20.000. Nah, ini ya. Semua musik yang sudah terkompres oleh platform pasti hilang teman-teman. Ini misalkan, nah ini dangdut lagi, nih hilang. Ini sumbernya sama, semua sumbernya dari YouTube gitu. Nah, frekuensi itu hilang, kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita berusaha mengejar karakternya dari frekuensi-frekuensi yang lain gitu. Yang 15.000 sampai 20.000 abaikan karena dia sudah lenyap memang. Itulah kejamnya kompresi di platform. Maka hati-hatilah ketika teman-teman mengupload musik kalian di platform-platform yang memang dia akan mengkompres gitu ya. Pastikan loudness-nya itu sesuai gitu ya. Kalau minus 14 ya minus 14. Kalau YouTube itu kan biasanya paling kenceng itu di minus 14. Jadi kalau kalian rendernya itu sampai minus 10, minus 9, sudah dipastikan musik kalian akan hancur karena terkompres secara parah oleh YouTube gitu. Kalau Spotify itu masih bisa agak kenceng tuh di minus 12 maksimal. Nah, itu masih bisa kekejar. Gitu ya teman-teman. Kalau CD, nah itu kalau kepingan CD gitu dia bisa sampai minus 9, minus 6 gitu, nggak masalah. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga menjawab, semoga membantu, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Kalau ada pertanyaan langsung aja komen, pasti aku akan jawab dan jelaskan seperti ini di video. Oke, salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman. Jangan lupa ngopi, tapi kalian puasa. Semangat puasanya teman-teman.